Kalau saya seringnya ke pembeli-pembeli saya yang mereka beralasan ingin belajar beternak, itu saya sarankan untuk beli paut aja. Beli paut, ngerawat dari paut, karena apa? Kalau ngerawat dari paut menimbulkan rasa suka dulu. Rasa suka, rasa ngerawat, benar-benar ngerawat dengan sepenuh hati. Kalau udah timbul rasa suka, udah bisa ngerawat dari paut, nantinya bisa beralih ke ternak. Soalnya banyak orang yang gagal itu karena mereka nggak sabar. Mereka misalnya ada orang baru nih tertarik dengan dunia Blackfoot, dia nyoba ternak, tapi dia nggak sabaran, ya itu akhirnya mereka menganggap dirinya mereka tuh gagal, padahal mereka sebenarnya kurang sabar aja. Perkenalkan, nama saya Prima. Saya beralamat di Desa Panteruni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Burung-burung yang saya ternakan ini ada Mozambik, ada Blackfoot. Blackfootnya ada dua, yang Botswana sama Semerini. Terus ada Sanger, ada Red Siskin, ada Kenari. Dulu saya kerjanya di hotel, karena dulu saya juga kebetulan kan sekolahnya perhotelan. Jadi saya dulu kerja di hotel. Hotelnya udah lumayan lah, ada belasan tahun mungkin ada di hotel. Terus resign di 2020, akhirnya fokus di burung ini. Kalau posisinya dulu waktu pertama daily worker saya di bagian room, di room boy. Terus naik jadi staff room boy, terus naik lagi jadi supervisor. Terus terakhir di branch leader saya. Kalau memutuskan untuk resign dan fokus di burung sebenarnya alasannya banyak. Yang pertama dulu karena COVID kan pengaruh banget nih sama dunia pariwisata. Jadi banyak yang dirumahkan intinya untuk kerja di rumah. Tapi untuk posisi saya sendiri sebenarnya masih suruh berangkat sih, masih aktif. Terus yang kedua alasannya pas COVID itu pas ayah saya sakit. Pas saya sakit saya ya, namanya juga anak tunggal kan, harus ngurusin orang tua. Akhirnya udah saya putusan untuk resign, daripada istri saya yang sarjana mau resign kan kasihan lah, mending saya aja yang resign. Terus saya juga akhirnya fokus di burung sama kalian ngerawat orang tua. Nama penangkaran saya Prima Bird Farm. Kalau di ringnya itu namanya PRC. Kalau awal dulu sebenarnya bukan ke ternak ya, saya dulu kan senengnya beli-beli paut kenari. Beli-beli paut kenari, terus pas saya itu lagi musim-musimnya kenari masteran, akhirnya saya nyari Blackfoot lah. Berawal dari situ, dari masteran, kok kenapa saya nggak ternak aja. Akhirnya saya coba nih ternak ke Blackfoot, tapi waktu itu nyari Blackfoot itu susah, nyari di luar kota. Nah setelah itu udah dapet, itu pun nggak langsung jadi. Saya 1 tahun belajar, benar-benar dari nol, 1 tahun belajar, nggak jadi. Akhirnya saya beralih ke kenari dan sanger. Nah di kenari dan sanger alhamdulillah jadi. Berlanjut makin kesini akhirnya pengen nyoba Blackfoot lagi. Nah udah nyoba Blackfoot akhirnya jadi. Nah sampai sekarang dia kurang lebih jadi 5 tahun. Kalau daya tarik untuk Blackfoot sendiri kan jarang yang punya. Pertama jarang yang punya, kedua ternaknya susah, yang ketiga harganya stabil. Itu yang jadi alasan saya ternak ke Blackfoot. Kalau kenari emang dari dulu seneng kenari lah, jadi masih tetap ada kenari di sini. Kalau kerugian pasti ada. Yaitu waktu awal saya peternak itu satu pasang dulu saya beli 2.500.000. 2.500.000 itu dalam 1 tahun benar-benar nggak produk sama sekali. Itu rugi. Yang kedua beli terus ada yang mati, ada yang lepas terbang, itu ya ada. Dulu malah ada sekitar 20-an lebih lah. Itu gara-gara gantangannya roboh pada terbang semua ya. Itu 20-an lebih, 20 ekor lebih ada terbang. Nah kalau ternak dulu pertama Blackfoot sepasang, itu yang 1 tahun gagal. Hanya ke Sanger nyoba sepasang jadi, nambah lagi sampai di 5 pasangan lah dulu, karena dulu masih sambil kerja jadi nggak bisa banyak. Semakin banyak ini karena yaitu pas COVID itu 2020 saya fokus ini memperbanyak tangkaran sendiri.
Kalau belajar dulu, alhamdulillah karena masih susah. Pertama nyari-nyari di internet, terus kenal seorang teman di Kemangkon kalau nggak salah itu namanya, Purbalingga, namanya Mas Sigit. Akhirnya aku belajar ke dia karena dia juga dulu pernah ke Blasius juga, belajar ke dia. Terus akhirnya dari dia kenal sama teman-teman yang lain nih, ada Mas Budi orang Purbalingga, terus Kukuh juga orang Purbalingga, dulu Kukuh dari Cilacap. Akhirnya teman-teman itu kenal semua sekarang. Dia belajar dari mereka juga. Sampai sekarang pun masih belajar lah. Kalau perkawinan saya poligami, full poligami. Kalaupun ada yang jodohan itu biasanya somenya saya jodohan. Kalau saya seringnya ke pembeli-pembeli saya yang mereka beralasan ingin belajar beternak, itu saya sarankan untuk beli paut aja. Beli paut, ngerawat dari paut, karena apa? Kalau ngerawat dari paut menimbulkan rasa suka dulu. Rasa suka, rasa ngerawat, benar-benar ngerawat dengan sepenuh hati. Kalau udah timbul rasa suka, udah bisa ngerawat dari paut, nantinya bisa beralih ke ternak. Kalau ternak pun itu juga susah. Ada yang beli indukan di sana nggak produk banyak. Ada yang beli siapan di saya nggak produk banyak. Ada yang beli di saya itu burung trouble, di tempat saya burung trouble dibeli orang. Jadi ya ada. Cuma basically mending ngerawat dari paut. Itu kemungkinannya lebih besar daripada ngerawat yang udah dewasa untuk ternak. Kalau penjeruan biasanya saya tempel. Kalau pagi dijemur saya tempel ya sampai jam 10 jam 11 siang lah. Saya tempel jantan betina. Setiap itu diulangin terus tiap hari diulangin sampai ada kedekatan dari burung-burung itulah. Biasanya tidur atau berdempetan, terus mau ngelolos satu sama lain. Itu biasanya mereka udah jodoh. Cuma untuk karakter burung Blasius sendiri itu meskipun udah jodoh, di saat mereka birahi pasti ada masanya mereka bertengkar. Jadi karakternya itu unik kalau di Blasius. Wah, seneng banget. Dari nelur terus masang ring itu excitednya luar biasa. Dulu ya itu yang namanya ternak ya udah kawin nih, besok nelur nih, ternyata telurnya nggak ngisi, udah ngisi ternyata nggak netas, udah netas ternyata mati, ya ada aja masalah. Kalau umur produktifnya untuk tepatnya sih saya nggak paham ya, soalnya dulu saya punya umur 6 tahun masih produk ada, temen ada yang punya umur 10 tahun produk masih ada. Jadi kembali lagi ke perawatan lah. Kalau kendala, ini kendalanya saya cerita dari awal aja ya. Dari pertama saya belajar ternak itu, pertama penjodohan. Penjodohan itu mungkin untuk sekilas gampang nih, penjodohan cuma dideketin, nyampe nanti mau saling lolohan, terus tidur bareng. Cuma itu setelah itu, after itu, ketika mereka birahi, kok pas mau dikawinkan tuh susah, itu ada kendalanya. Kedua, adaptasi dari betina. Kalau ternak Blasius kan kuncinya di betina sebenarnya. Kalau betinanya udah adaptasi, udah nyaman sama sarang, itu gampang di ternak. Tapi kalau belum, ya itu nunggunya lama. Karena itu karakter burung si betina dulu. Betina satu sama betina lain beda-beda karakternya. Terus yang ketiga, nggak semua betina tuh mau ngeloloh. Nah, itu nggak semua betina tuh mau ngeloloh. Kadang ada yang anggremnya pinter banget nih, tahu-tahu ngelolohnya nggak bagus. Itu ada. Sebenarnya kalau faktor kesulitan sebenarnya banyak sih, macam-macam lah. Kalau saya karakternya ambil contoh dua lah ya. Kalau karakter betina galak pas dikawin kok dia tarung-tarung terus. Biasanya itu ada masanya dia tuh mau kawin, entah itu waktu pagi, siang, sore, malam itu ada. Ada yang maunya dikawin tuh betina diambil dari kandang, dimasukin ke kandang berjantan tuh ada yang mau kawinnya kayak gitu. Yang kedua, kalau misal nggak mau ngeloloh, paling saya lolos sendiri, hand feeding namanya, pakai inkubator. Kalau pakan saya kebetulan meracik sendiri. Untuk komposisinya jewawut, ada niger, ada millet putih, ada kenaris. Kalau tambahan ekstra foodingnya itu kayak sayuran, terus oyong, jagung, ada misal suka apel apa buah-buahan itu juga bisa dikasih. Sayurnya sebenarnya bebas, tapi kalau saya lihat kondisi cuaca, misal kalau panas ya dikasih sayur putih itu bagus karena mengandung banyak air. Kalau misal lagi musim hujan kayak gini, mending sayuran yang hijau yang banyak seratnya.
Ya sedikit berpengaruh sih. Cuma ini balik lagi ke burungnya. Kalau burungnya emang udah adaptasi dengan cuaca apapun itu, ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Sabar, berani ngelakuin lah, berani bersabar itu. Soalnya banyak orang yang gagal itu karena mereka nggak sabar. Mereka misalnya ada orang baru nih tertarik dengan dunia Blackfoot, dia nyoba ternak, tapi dia nggak sabaran, ya itu akhirnya mereka menganggap dirinya mereka tuh gagal, padahal mereka sebenarnya kurang sabar aja. Motivasinya pertama ya karena sekarang udah fokus ke burung, hasil dari burung itu emang buat keseharian, kebutuhan sehari-hari, itu yang mau jadi motivasi. Yang keduanya ya emang karena sekarang dari apa ya, ibaratnya dari coba-coba akhirnya suka, akhirnya mendalami dan jadi hobi sekarang. Kalau prospek sangat berprospek sekali, soalnya dari pembeli-pembeli saya yang mayoritas itu udah di umur 40 ke atas lah. Mereka yang udah penghobi dari tahun 90-an, banyak yang ngomong kalau harga di Blackfoot itu stabil. Sampai sekarang pun harganya stabil, karena itu ternaknya susah. Nggak semua orang bisa ternak. Semua orang mungkin punya uang, punya modal, cuma ya itu balik lagi, rezekinya beda-beda. Harapannya sih mungkin suatu saat bisa lebih besar lagi, bisa nambah lagi. Itu harapannya, bisa punya aviari. Yang paling deket nih kepengen punya aviari saya. Bikin aviari. Kalau saran buat anak-anak muda sih sebenarnya hobi sih ya. Kalau balik ke hobi, kalau emang udah hobi di dunia ikan, dunia burung, jalanin aja. Jalanin, bener-bener dijalanin dengan baik, pasti ada rezeki di situ. Itu pasti. Karena kan juga ada orang bilang orang usaha itu lebih banyak rezekinya daripada orang kecil. Rezekinya bisa datang dari mana aja lah. Kalau orang kecil kan emang udah terpatok, ya udah kerja pasti gajian. Kalau yang namanya usaha pasti ada aja rezeki. Ya, kalau teman-teman ada yang mungkin mau belajar ternak atau mau main-main ke rumah, syukur-syukur ya ada rezeki sedikit, bisa berbagi rezekinya ke sini. Datang aja ke Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Di Google Map bisa aja ketik Prima Bird Farm Purwokerto. Kalau di WhatsApp di nomornya 085 227 454 898. Di Facebooknya namanya Prima Rahutomo. Kalau di Instagram itu Blackfoot Sangir Purwokerto. Kalau pemasaran saya biasanya luar kota itu pakai KI 8 atau KI B, travel bisa, bis bisa. Untuk yang luar pulau pakai kargo saya. Jangan lupa buat kalian semua yang udah nonton untuk subscribe, share, like, dan komen ya di channel Seribu Mimpi. Terima kasih.